Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Alhamdulillah. I hope we are always safe, healthy, happy and always in a good condition. Amin. Before we start our lessons today, let's be pray together by saying basmalah and in our heart sounds. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Finish. Don't forget to fill your attendance in the e-learning or if the e-learning still error, you can list your attendance in our WhatsApp groups. Okay, for your information and for the students that haven't met me in the class, let me introduce myself. My name is Riza Fadilah Adila. You can call me Miss Riza and I come from Mali. My dear student, are you ready to learn this morning? Great, let's get started. My dear students, today we are going to learn about imperative sentence. But before we learn and discuss more about imperative sentence, I will check your remembers about our material last week. So, do you still remember what is our materials last week? Yep, it's about labels atau label. Labels is an information contained in the outer packaging of a product or goods. Jadi, label adalah suatu informasi yang terdapat pada kemasan luar suatu produk atau barang. Then, labels also have types or kinds. There are three kinds. The first is food labels atau label makanan. The second one is drink labels atau label minuman. And the last one is medicine labels atau label obat-obatan. Then, what is the purpose of labels? The first is to get information about the product. Untuk mendapatkan informasi tentang produk tersebut. And then, to choose which product is safe for us. Untuk memilih produk mana yang aman untuk kita gunakan atau kita konsumsi. And then, the last is to avoid the negative effects of the product, untuk menghindari efek negatif dari produk tersebut. And then the language features atau unsur kebahasaan dari teks label. Yang pertama, terdapat kata yang sering digunakan seperti serving size dan dosage. Kemudian, menggunakan imperative text atau kalimat perintah seperti keep away from children. And the last one is using noun phrase atau frasa benda. Contohnya, expiration date. And then, label text also have structure. There are 9 structures. The first is name of the product, nama produknya. The second one is description of the product, deskripsi dari produk tersebut. The third one is content or amount, isi atau biasanya disebut dengan neto atau berat bersih. And then the ingredients atau komposisi.
Next is about the nutrition facts atau informasi nilai gizi. Then uses atau penggunaan. Then suggested uses or dosage atau dosis. And then storage atau petunjuk penyimpanan. And the last one is expiry date atau tanggal kadaluarsa. Then what is the similarities and the differences of the third kinds of labels? The similarities atau persamaannya dari ketiga label tersebut adalah sama-sama dibutuhkan dalam kehidupan dan juga sama-sama menguntungkan. And then the differences atau perbedaannya, yang pertama, dalam kemasan produk makanan dan minuman itu tidak terdapat atau tidak memiliki dosis seperti yang ada pada kemasan produk obat-obatan. Kemudian, kegunaan dari ketiga produk tersebut berbeda. Dan yang terakhir, tanggal expirednya juga berbeda. Nah, itu tadi adalah materi tentang minggu lalu, yaitu labels. Nah, sekarang kita akan membahas tentang imperative sentence. Table of contents atau hal-hal yang akan kita pelajari dalam kalimat imperatif itu ada 4. The first is the definition of imperative text. The second one is the types of imperative text or imperative sentence. And then the third one is the characteristics. And the last is the examples of imperative sentence or imperative text. So, imperative sentence is a sentence that has the meaning of ordering, asking, and giving instructions to the other person to do something. Jadi, imperative sentence itu adalah kalimat yang memiliki arti menyuruh atau memerintah, meminta dan memberikan petunjuk kepada lawan bicara agar melakukan sesuatu hal. And then the types or the categories of imperative sentence. The first is command atau perintah, yaitu merupakan kalimat yang tegas dan biasanya diakhiri dengan exclamation mark atau tanda seru karena sifatnya memerintah seseorang. Nah, kalimat command atau perintah juga dapat berupa larangan dengan menambahkan kata don't di awal kalimat. For example, shake before use, kocok sebelum digunakan. Kemudian, do not consume if the seal is broken or damaged. Jangan dikonsumsi bila segel penutupnya putus atau rusak. Kemudian, jenis yang kedua adalah request atau permintaan, yaitu sebuah kalimat permohonan atau permintaan. Dapat juga berbentuk kalimat perintah, namun bahasanya lebih halus dan tidak menggunakan exclamation mark atau tanda seru. Contohnya, would you like to help me? Maukah kamu membantuku? Then, could you pass the salt over there, please? Bisakah kamu mengoper garam di sebelah sana? And then, the third type is direction atau petunjuk, yaitu petunjuk untuk melakukan suatu hal dengan melalui tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang runtut. Contohnya,
Boil the instant noodle in boiling water for 3 minutes. Then drain with a sieve. Rebus mie instan di dalam air yang mendidih selama 3 menit. Kemudian tiriskan dengan menggunakan saringan. Next is about the characteristics of imperative sentence. The first is has a meaning that asks someone to do something, yaitu memiliki arti yang meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. The second one is using the first form of verb atau verb one, yaitu memakai kata kerja bentuk pertama atau verb one. Then, does not use the subject you, because the intended subject will already understand that the sentences is addressed to him or her. Jadi, kalimat imperatif itu tidak memakai subjek you, karena subjek yang dituju sudah akan mengerti bahwa kalimat tersebut ditujukan kepada mereka. And then the last is use an exclamation mark atau tanda seru. Nah, jika dalam kalimat imperatif itu menggunakan atau terdapat tanda seru, itu menandakan bahwa kalimat tersebut memiliki emosi yang kuat. Nah, di mana kita bisa menemukan kalimat imperatif ini? Contohnya adalah peanuts atau sirup peanuts itu ya, children's cough syrup. Nah, dalam gambar tersebut, gambar label tersebut, kita dapat menemukan kalimat imperatif. Jadi, kalimat imperatif yang kita pelajari hari ini itu berhubungan dengan materi label yang kita pelajari minggu lalu. Nah, di situ ada contoh imperative sentence, yaitu use medicine according to physician's instruction. Nah, maksudnya gunakan obat tersebut sesuai dengan anjuran apoteker atau mungkin dokter. Kemudian keep it in moderate temperature. Jadi simpan pada temperatur yang sedang. Kemudian keep away from children. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Kemudian contoh yang selanjutnya terdapat pada label kemasan susu. Contohnya susu ultra milk. Nah, di situ ada contohnya, kocok dahulu sebelum dibuka, shake before opening, dan segera habiskan setelah dibuka, once opened, consume immediately. Nah, seperti itu contoh dari kalimat imperatif atau kalimat perintah pada teks label yang kita pelajari minggu lalu. Jadi terdapat hubungan antara teks label dan juga kalimat imperatif ini. Okay, that's all our materials today. I hope it can give us the benefits materials and can we remember in everyday life. So I think enough. I do apologize for my many mistakes. If you have any question, you can type it in our WhatsApp groups by the complete identity. Thank you for your attention. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.